Teori jendela Johari atau Johari Window Theory adalah teori yang menyangkut konsep diri atau bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri maupun diri orang lain. Teori yang dicetuskan oleh dua psikolog Amerika Serikat yang bernama Joseph Luke dan Harry Ingham pada tahun 1955 ini berupa model atau teknik pendekatan konsep diri. Open self adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku di mana seseorang sadar dan bersedia untuk dibagikan ke orang lain. Dengan kata lain, kuadran ini menunjukkan perilaku yang kita dan orang lain sama-sama ketahui. Blind self adalah daerah buta yang menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang, namun tidak ia kenali, akan tetapi dikenal oleh orang lain. Terkadang suatu masalah atau kelemahan hanya dapat dilihat oleh orang lain. Hidden self adalah daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang dimiliki seseorang, yang ia kenali namun tidak bersedia untuk dibagikan pada orang lain, sehingga orang lain tidak tahu. Unknown self adalah daerah misteri yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang namun tidak diketahui baik dirinya ataupun orang lain. Hal ini bisa jadi merupakan potensi tersembunyi dari diri seseorang yang belum diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Makrifatun. Saya percaya bahwa kita semua memiliki jendela yang mengungkapkan berbagai aspek dari diri kita kepada dunia. Sebagian besar dari jendela saya terbuka untuk dilihat, di mana saya mencoba untuk menjadi pribadi yang baik, sopan, dan mudah bergaul dengan semua orang di sekitar saya. Namun, saya juga menyadari bahwa ada sisi-sisi lain dari diri saya yang mungkin belum terlihat dengan jelas oleh orang lain, atau bahkan oleh diri saya sendiri. Open self atau daerah terbuka. Sebagai individu, saya percaya bahwa saya memiliki pemahaman yang kuat tentang diri saya sendiri, namun juga menyadari bahwa ada bagian dari diri saya yang mungkin tidak saya sadari sepenuhnya. Dalam konteks teori Johari Window, saya percaya bahwa saya memiliki area terbuka yang cukup luas. Saya mudah bergaul dengan orang lain dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam berbagai situasi. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang berbeda dengan mudah. Fleksibilitas ini memungkinkan saya untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar saya. Namun, saya juga menyadari bahwa ada bagian dari diri saya yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, dan saya selalu berusaha untuk terbuka terhadap umpan balik dan persepsi mereka tentang saya. Dalam hal kejelian atau ketelitian, saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk menangkap detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Saya cenderung memperhatikan hal-hal kecil dan menyelidiki secara mendalam untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah dipertimbangkan. Meskipun saya sadar bahwa tidak semua aspek dari diri saya dapat dikenali oleh diri saya sendiri atau orang lain, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang agar saya dapat menjadi versi terbaik dari diri saya. Blind self atau daerah buta. Di area ini terdapat informasi yang hanya saya ketahui tentang diri saya sendiri, namun belum tentu diketahui oleh orang lain. Salah satu contoh sifat positif saya yang mungkin belum banyak diketahui adalah ketekunan dan keuletan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. Meskipun kadang terlihat santai, saya sebenarnya sangat disiplin dalam
mengatur waktu, dan selalu berusaha menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Namun ada juga sisi negatif yang saya simpan, seperti rasa cemas yang kadang muncul ketika menghadapi situasi baru atau tantangan besar. Saya cenderung menyembunyikan rasa cemas ini agar tidak mengganggu kinerja saya di depan orang lain. Hidden self atau daerah tersembunyi. Saya menyadari bahwa ada aspek dari diri saya yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain secara langsung, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada cara saya berpikir dan bertindak. Salah satu aspek ini adalah perfeksionisme. Meskipun saya mencoba untuk menampilkan ketenangan di luar, di dalam saya sering merasa perlu untuk mencapai standar yang sangat tinggi dalam segala hal yang saya lakukan. Saya memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kinerja saya secara ketat dan seringkali merasa tidak puas bahkan dengan hasil yang baik. Saya juga memiliki sifat realistis yang kadang-kadang dapat tersembunyi di balik sikap saya yang terlihat santai. Saya cenderung melihat situasi dengan jelas dan tidak menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Selain itu, saya cenderung berpikir jangka panjang dalam banyak hal. Saya memiliki kecenderungan untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan saya dan berusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berkelanjutan. Saya melihat tantangan dan peluang dengan pandangan yang luas dan seringkali berusaha untuk mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Unknown self atau daerah misteri. Ini adalah aspek diri saya yang belum diketahui baik oleh saya maupun orang lain. Bagian ini seringkali berisi potensi yang belum terungkap atau kelemahan yang belum teridentifikasi. Sebagai mahasiswa yang terus belajar dan berkembang, saya menyadari bahwa perjalanan penemuan diri ini adalah proses yang berkelanjutan. Saya berusaha untuk tetap terbuka terhadap pengalaman baru dan siap menerima masukan dari orang-orang di sekitar saya. Dengan memahami dan mengaplikasikan teori Johari Window, saya berharap dapat lebih mengenal diri sendiri, memperkuat hubungan interpersonal, dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Melalui pemahaman tentang konsep jendela Johari, saya dapat menggambarkan diri saya dengan lebih baik. Saya menyadari bahwa saya memiliki area terbuka yang luas yang mencerminkan kemampuan saya untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain dan kemampuan saya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Selain itu, saya menyadari bahwa ada bagian dari diri saya yang mungkin tidak sepenuhnya disadari oleh diri saya sendiri, tetapi bisa terlihat oleh orang lain. Contohnya adalah kecenderungan saya untuk menjadi perfeksionis dan realistis dalam berbagai situasi. Saya mungkin tidak selalu menyadari bahwa saya cenderung mengevaluasi kinerja saya dengan sangat ketat, tetapi orang lain mungkin melihatnya sebagai sifat yang khas dari diri saya. Di sisi lain, saya juga menyadari bahwa ada aspek dari diri saya yang masih tersembunyi, bahkan dari diri saya sendiri. Misalnya, saya mungkin belum sepenuhnya menyadari potensi saya dalam mengatasi tantangan-tantangan yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Dengan memahami jendela Johari, saya dapat terus mengembangkan diri saya secara pribadi dan interpersonal. Saya berkomitmen untuk terus berusaha menjadi lebih terbuka terhadap umpan balik dari orang lain, serta mengeksplorasi lebih lanjut tentang aspek-aspek diri saya yang belum terungkap sepenuhnya. Ini akan membantu saya dalam memperluas jangkauan area terbuka saya, mengurangi area tersembunyi, dan mungkin bahkan mengeksplorasi area tak diketahui, sehingga saya dapat menjadi versi terbaik dari diri saya.